Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idatul Umroh SPD. Saya guru kelas 4 di MI Badrussalam, Surabaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Saya adalah mahasiswa di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990683 dan dengan nomor peserta 2025221603. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4, pelajaran IPAS, dengan materi jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat, semangat, ceria. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat, semangat, ceria. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Sehat, semangat, ceria. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Kita belajar tentang apa, anak-anak? Jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, Wid punya nyanyian. Silakan perhatikan, Papa. Ini lagu usaha ekonomi di Indonesia menggunakan nada anak kambing sayang. Kita nyanyikan sama-sama ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ayolah kawan, kita belajar jenis usaha di dalam masyarakat. Ayolah kawan, kita belajar jenis usaha di dalam masyarakat. Usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, dan ada juga usaha perikanan, usaha pertambangan, perindustrian, peternakan, dan ada juga usaha pertambangan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, dari lagu ini tadi kira-kira ada jenis usaha apa saja? Perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian, peternakan, pertambangan. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan contoh usaha ekonomi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyajikan informasi dalam bentuk pop-up book secara berkelompok. Mengapa banyak orang melakukan berbagai jenis usaha ekonomi? Kenapa kok orang melakukan perdagangan, melakukan pertanian, perkebunan? Kenapa? Jawab lagi. Untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus apa perbedaan antara usaha industri, perdagangan, dan agraris? Ya, Safia? Industri itu seperti pabrik, Industri seperti pabrik. Kalau perdagangan? proses jual beli. Proses jual beli. Kalau agraris? Iya, usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap alam. Selanjutnya, bagaimana kamu dapat menyampaikan informasi ini kepada orang lain dengan cara yang menarik? Ya, Zaki? Membuat poster, terus Irza?
Dengan video boleh. Ada lagi? Dengan lagu. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita membentuk menjadi 3 kelompok. Berhitung dari sini. Baik, sekarang anak-anak silakan tunjuk masing-masing ketua kelompoknya. Nanti kita akan membuat produk pop-up book. Seperti ini contohnya. Ini contoh produk pop-up book. Sekarang, perwakilan masing-masing dari ketua kelompok silakan maju untuk mengambil lembar kerja kelompok. Anak-anak, untuk mencari informasi tentang usaha-usaha ekonomi di Indonesia bisa melihat di smartbox yang ada di depan pojok kelas, ya. Silakan cari informasinya di sini. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Dibaca dulu lembar kerjanya. Di situ ada petunjuknya, cara membuat pop-up book seperti apa. Kemudian dikerjakan bersama teman kelompoknya. Perdagangan sudah selesai kayak gini. Ini juga bisa ya. Ya, baiklah anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang perwakilan dari 2 anak dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti yang tepuknya salah, yang maju duluan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke? Siap ya? Tepuk hijau, tepuk kuning, tepuk merah, hijau, tepuk merah, tepuk kuning. Ya, ada yang salah itu. Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 maju duluan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pop-up book tentang usaha perdagangan. Ciri-ciri usaha perdagangan: tidak memproduksi barang sendiri, bertujuan mendapatkan keuntungan, menjadi perantara antara produsen dan konsumen, mengumpulkan barang dari produsen atau pemasok. Bisa dilakukan dalam skala kecil, perdagangan kaki 5 hingga toko besar, toko swalayan, menjual barang kepada konsumen, melayani kebutuhan konsumen. Usaha perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang menjual barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan buat kelompok 3? Zaki? Apa arti perdagangan? Usaha perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang menjual barang atau jasa dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk barang. Sudah paham, Zaki? Iya, beri plus buat kelompok 3. Selanjutnya, tepuk hijau. Ya, yang telat tadi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pop-up book usaha agraris. Usaha agraris adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Usaha agraris memanfaatkan tanah dalam kegiatannya. Ciri-ciri usaha agraris adalah berfokus pada pembudidayaan alam, tanaman, dan hewan, bergantung pada kondisi alam, cuaca, tanah, dan air, menggunakan lahan yang luas, melibatkan tenaga kerja manusia dan hewan, tetapi juga bisa dengan alat modern. Hasilnya berupa bahan mentah. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Coba sebutkan contoh usaha agraris. Tambak ikan dan peternakan. Iya. Beri plus buat kelompok 2. Baiklah anak-anak, berdasarkan kerja kelompok membuat karya pop-up book, kelompok terbaik adalah kelompok 2. Silakan maju untuk mengambil hadiah. Ya, semuanya sudah dapat hadiah? Coba hadiahnya diangkat semuanya. Iya. Beri plus buat kelompok 2. Baiklah anak-anak, sekarang silakan dikerjakan lembar soal evaluasi secara mandiri. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Saya bagikan dulu lembar soalnya. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Silakan kumpulkan tugasnya. Baiklah anak-anak, Bu In punya kuis. Nanti siapa yang tepuknya salah, nanti akan menjawab kuis yang ada di smartbox ini, ya. Oke, tepuk merah, tepuk hijau, kuning. Ya, ada yang tepuk. Ayo silakan maju. Zaki, silakan jawab kuis yang ada di sini. Bilal, silakan jawab kuis yang ada di sebelah sini. Nih. Baiklah anak-anak, ayo coba kita bahas bersama-sama jawaban dari Zaki sama Bilal. Coba, jagung merupakan hasil dari pertanian, betul apa salah? Betul. Ketataran merupakan hasil dari perhutanan, betul apa salah? Betul. Susu merupakan hasil dari peternakan, betul apa salah? Teh merupakan hasil dari perkebunan, betul apa salah? Betul. Padi merupakan hasil dari pertanian, betul apa salah? Betul. Kopi merupakan hasil dari perkebunan, betul apa salah? Betul. Jadi jawabannya Zaki betul semua. Sekarang yang jawabannya Bilal. Usaha perdagangan di bidang barang sama jasa. Ya, kita lihat di bidang barang di sini ada apa saja? Ada warung makan, pasar, toko bangunan, sama toko alat tulis. Betul? Betul. Selanjutnya yang di bidang jasa, satpam, dokter, guru, ojek. Betul apa salah? Betul. Dua-duanya sama-sama betul. Tapi yang paling cepat selesai tadi yang siapa? Bilal. Berarti yang dapat hadiah Bilal. Ya, beri aplaus buat Bilal. Ini, silakan diambil hadiahnya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Jenis usaha ekonomi di Indonesia. Ya, usaha-usaha ekonomi di Indonesia ada 3 macam. Ada yang usaha agraris, usaha industri, dan usaha perdagangan. Nah, masing-masing jenis usaha tersebut
memiliki ciri dan peran masing-masing dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak, Buit akan membagikan kepada kalian lembar refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan mengenai pembelajaran hari ini, lalu seberapa paham kalian dengan pelajaran ini, nanti kalian jawab di sini, oke? Oke, akan saya bagikan. Sudah selesai semua anak-anak? Baiklah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menghargai usaha orang lain. Tentang apa anak-anak? Cara menghargai usaha orang lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.